Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih karena Engkau sudah menyertai dan sepanjang aktivitas kami sampai pada siang ini ya Tuhan. Kami akan mendengarkan presentasi dari Ibu Vivi. Kiranya Engkau mau tolong itu agar itu bisa berlangsung dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan segala kegiatan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih. Baiklah teman-teman semua, untuk memulaikan kegiatan kita saat ini, saya akan membuka dengan pantun. Teman-teman terbiasa dengan pantun? Ya, mungkin orang guru-guru bahasa Indonesia juga biasa dengan pantun. Jadi untuk sekarang kita buka dengan pantun. Hidup damai adalah seni, memasak daging pakai kemiri. Kita bersyukur di siang ini berkat dan nikmat telah diberi. Ya, teman-teman semua, untuk kegiatan pemaparan materi ini berhubungan dengan budaya positif yang dalam lingkungan sekolah memang sangat penting untuk diterapkan, karena melihat berbagai perubahan yang ada, terlebih khusus terhadap pembentukan karakter anak-anak. Jadi ini memang perlu diterapkan di sekolah, bahkan dalam lingkungan pembelajaran di dalam kelas. Dan untuk sebagai latar belakang di sini dapat dikatakan sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa pendidikan bertujuan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan dalam proses menuntun ini, sebagai pendidik, kita menerapkan nilai dan peran guru dalam lingkungan kelas maupun dalam lingkungan sekolah untuk menciptakan budaya positif ini. Nah, murid senantiasa akan memiliki motivasi secara intrinsik melalui pembiasaan hal-hal positif dan penerapan keyakinan kelas maupun sekolah yang berdampak secara jangka panjang yang nantinya akan membentuk karakter murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi mungkin dari Bapak Ibu guru yang tidak asing dengan istilah profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah merupakan suatu tujuan kita dalam mendidik anak-anak, bukan hanya mencapai mendidik mereka dalam ilmu pengetahuan akademik, tapi dalam proses membentuk karakter para peserta didik. Dalam hal ini adalah anak-anak kita, para siswa. Dan tujuan pembelajaran atau tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama, guru-guru mampu memahami budaya positif dan dapat menerapkannya dalam lingkungan kegiatan di kelas maupun di sekolah. Kemudian yang kedua, mewujudkan disiplin positif pada murid dengan penerapan kebiasaan bagi seluruh warga sekolah. Kemudian yang terakhir, tujuan yang terakhir adalah menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid. Nah, kemudian untuk budaya positif ini mungkin dari Bapak Ibu apa sih yang dimaksud dengan budaya positif? Nah, budaya positif ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan dalam kegiatan diskusi saat ini. Namun sebagai dasar untuk memahami budaya positif ini mungkin adalah kebiasaan-kebiasaan atau kegiatan-kegiatan yang akan membentuk kegiatan positif yang akan membentuk karakter anak atau peserta didik. Jadi pembentukan karakter ini dalam kegiatan positif yang akan kita laksanakan untuk pada anak agar mereka bisa berubah ke karakter yang lebih baik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian disiplin positif, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi, dan kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi bagaimana hal-hal ini yang akan kemudian bisa membentuk budaya positif di lingkungan sekolah yang nantinya akan membentuk karakter anak-anak bukan dengan pengaruh dari lingkungan luar,
siswa. Mereka akan termotivasi secara internal dari dalam diri mereka masing-masing. Dan saat ini mungkin ada dari Pak Jun, teman guru kita yang mungkin bisa kasih berbagi pengalaman singkat dalam kegiatan pembelajaran selama menjadi guru. Kira-kira tantangan apa? Sebelum kita masuk ke dalam materi, mungkin dengan Pak Jun bisa berbagi hal-hal seperti tantangan apa saja yang dihadapi selama berprofesi sebagai guru. Baik, sebagai pengalaman tantangan yang sering dihadapi ketika kita hendak melaksanakan tugas sebagai guru itu mengajar adalah ketika kesiapan anak kita yang tidak terlalu siap untuk menerima pembelajaran. Di sini memacu kita sebagai guru untuk bagaimana memotivasi agar supaya siswa yang tidak punya motivasi belajar ini oleh karena latar belakang yang mungkin dari rumah dan segala permasalahan, kita menjadi fasilitator untuk agar supaya dia boleh bangkit, boleh timbul dan punya semangat untuk mengikuti proses pembelajaran. Jadi tugas pertama pengalaman adalah orang bukan cuma mengajar, tapi bagaimana orang menghantar siswa ini dari yang tidak punya motivasi menjadi punya motivasi belajar. Bermaksud untuk bisa membentuk budaya positif di lingkungan sekolah, dan itu adalah peran kita sebagai guru. Jadi kita punya nilai dan peran masing-masing untuk bisa memberikan pengaruh, terutama pengaruh yang positif untuk anak-anak. Jadi nantinya juga akan mengarahkan mereka bisa secara intrinsik. Jadi mereka memiliki keinginan yang dari mereka sendiri untuk bisa memang dapat bersekolah dengan maksimal, bukan dengan paksaan. Dan ini yang akan kita ciptakan, mudah-mudahan dengan peran kita semuanya dalam lingkungan sekolah akan mampu kita laksanakan. Nah, kita kembali ke materi selanjutnya tentang filosofi pendidikan KJ Dewantara. Kita tahu bersama bahwa pendidikan yang ada di Indonesia saat ini adalah berdasarkan filosofi dari Hajar Dewantara, di mana tujuan pendidikan itu adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak supaya mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi itu adalah tugas kita juga untuk bisa mengantar anak-anak bisa selamat dengan bahagia. Dan ini adalah salah satu profesi yang mulia dari kita sebagai guru, dan menganut yang namanya, dan kita juga harus bisa menganut semboyan dari Ki Hajar Dewantara yang ada 3. Ingarso Suntulada, Imadia Mangun Karso Tutpuri Handayani. Jadi bagaimana kita sebagai seorang guru mampu bisa menjadi panutan, kemudian bisa membimbing para siswa, kemudian juga mendorong mereka agar mereka bisa selamat dan bahagia. Nah, kemudian masuk ke dalam budaya positif yang pertama kita akan pelajari, yaitu tentang disiplin positif. Dari masing-masing kita memiliki kontrol masing-masing kepada anak-anak. Jadi maksudnya kontrol sini adalah kita mampu mengendalikan atau mengawasi mereka supaya mereka bisa melakukan apa yang diharapkan, ya, apa yang diharapkan supaya mereka bisa lebih baik. Nah, itu adalah proses pendidikan yang akan mereka jalani dengan bantuan kita sebagai guru. Jadi kita akan menuntun mereka, membimbing mereka dengan penerapan disiplin positif. Namun di sini untuk memahami disiplin positif, kita pahami yang awalnya adalah teori kontrol itu seperti apa. Yang ada 4 menurut Dr. William Glasser. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini dikatakan bahwa pada dasarnya guru tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika
murid memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kalau memang murid tidak ingin melakukan segala sesuatu yang ingin mereka lakukan, kita tidak boleh paksa kepada murid untuk bisa harus mereka lakukan. Jadi kita bilang begini, maka siswa harus ikuti. Tapi sebenarnya kalau mengikuti konsep yang seperti ini, itu adalah termasuk ilusi kontrol murid dari Dr. William Glasser. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan untuk mempengaruhi murid adalah bentuk-bentuk kontrol. Kemudian ilusi yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter juga merupakan suatu kontrol murid yang akan mengarahkan para murid itu menuju ke identitas yang gagal. Kemudian yang terakhir, teori kontrol yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dan ini kalau sifatnya memaksa, maka tentunya akan mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Jadi kalau kita sifat memaksa, pasti akan memberikan sebuah hubungan yang tidak baik, atau bisa juga terbentuk suatu permusuhan kalau itu sifatnya untuk memaksa. Nah, itu adalah teori kontrol yang disampaikan oleh William Glasser, yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dan di sini dapat dikatakan bahwa secara etimologi atau asal katanya, disiplin adalah tata tertib atau ketaatan terhadap peraturan dan sebagainya dalam bidang studi yang memiliki objek, sistem, dan metode tertentu. Dan di sini dapat dikatakan bahwa disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi penerapan disiplin yang kita lakukan kepada anak-anak kadangkala memang sifatnya adalah eksternal. Kita sifatnya memaksa kepada anak-anak untuk memaksa mereka mematuhi segala peraturan yang ada. Dan untuk tujuan budaya positif yang saat ini ditujukan adalah pembentukan disiplin positif yang nantinya akan membentuk karakter murid secara intrinsik atau dalam diri mereka masing-masing. Dan dapat dikatakan di sini bahwa disiplin positif merupakan proses pembelajaran di mana guru melakukan pendekatan dalam mendidik murid. Murid belajar untuk melakukan kontrol diri, mengatur dirinya, dan membentuk kemampuan motivasi diri secara intrinsik. Nah, tujuan dari disiplin positif yaitu dapat membentuk nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai yang sifatnya positif, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Jadi masing-masing kita memiliki tujuan mulia dengan memiliki nilai-nilai positif dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, kalau berdasarkan disiplin positif ini, nilai-nilai kebajikan yang menjadi arah atau tujuannya adalah dimensi-dimensi yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Ya, kira-kira nilai-nilai kebajikan apa yang dimiliki, dirasakan, yang ada dalam diri Bapak Ibu? Nah, kira-kira hal-hal apa yang menjadi nilai positif yang ada dalam diri kita masing-masing, yang mencerminkan kita sebagai pribadi, sebagai pihak-pihak yang bertanggung jawab kepada murid-murid yang ada di sekolah maupun dalam lingkungan kita. Nilai-nilai positif apa yang bisa kita tonjolkan, dan itu akan mampu kita tunjukkan juga kepada para peserta didik. Nah, nilai-nilai misalnya adalah, contohnya adalah bertanggung jawab, bisa menghormati orang lain, dan lain sebagainya. Nilai-nilai kebajikan ini yang mampu kita tampilkan atau tunjukkan juga untuk menjadi teladan bagi para peserta didik. Kemudian di sini ada
teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, apa saja yang dimaksud dengan teori motivasi? Nah, di sini dapat dikatakan bahwa berdasarkan dalam buku Restructuring School Discipline oleh Diana Gosson, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini mungkin dapat dicontohkan. Biasanya adalah anak-anak itu datang ke sekolah, ada beberapa alasan. Jadi misalnya mereka datang ke sekolah karena memang menghindari supaya tidak dapat hukum, atau misalnya supaya tidak dapat marah, atau misalnya mereka tidak mau supaya tidak dapat suruh sana suruh itu atau bekerja untuk bisa membersihkan lingkungan sekolah. Nah, itu mungkin adalah suatu gambaran menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan ini adalah posisi motivasi yang terendah dalam diri manusia, dalam sebagai perilaku manusia, dan ini juga akan memotivasi orang untuk bisa menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, dan ini memunculkan pengaruh mereka pada fisik atau juga psikologi. Nah, kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, dapat dikatakan di sini motivasi adalah mereka atau para siswa melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas. Kemudian mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Dan motivasi yang kedua ini adalah motivasi yang bersifatnya eksternal. Kemudian yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan ini adalah salah satu tujuan motivasi yang akan kita mampukan untuk bisa tanamkan pada diri para peserta didik atau murid kita. Karena untuk motivasi yang ketiga ini adalah motivasi yang sifatnya internal atau intrinsik yang nantinya terbentuk dalam diri masing-masing anak-anak. Dan ini adalah peran kita untuk bisa mengarahkan anak-anak bisa memiliki motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian ya, selanjutnya kita masuk ke dalam hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah bentuk disiplin yang memberikan hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi hukuman itu merupakan bentuk disiplin yang tidak terencana atau secara tiba-tiba, dan bentuk hukuman ini sifatnya adalah bisa berupa verbal atau fisik. Nah, di sini anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman ini bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Mungkin kalau seperti ini dapat dicontohkan Bapak Ibu guru, kalau misalnya anak-anak kita membuat suatu kesalahan, maka mungkin kita tidak terhindarkan dari sifatnya memberikan hukuman kepada anak-anak, baik bisa berupa verbal ataupun kadang-kala bisa dalam bentuk fisik jika pelanggaran yang dilakukan oleh siswa itu cukup berat. Nah, jadi seperti itu. Kemudian apa bedanya dengan konsekuensi? Kalau konsekuensi merupakan bentuk disiplin yang terencana dan
sudah disepakati. Jadi dari kita sebagai guru maupun anak-anak ada kesepakatan bersama dengan para siswa kira-kira hal apa yang menjadi kesepakatan untuk bisa dilakukan bersama. Jadi sebagai guru kita nantinya akan mengarahkan anak-anak untuk bisa menetapkan hal-hal positif yang bisa dilakukan sebagai bentuk kesepakatan dengan siswa, dan umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh kita sebagai guru ataupun bisa juga dengan murid dengan proses tahap merdeka. Dalam arti ini para siswa dapat memberikan pendapat yang mereka dapat sampaikan, kira-kira hal positif apa yang bisa mereka lakukan dalam rangka pembentukan karakter nilai-nilai positif dalam diri mereka nantinya dalam setiap proses pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan ini adalah pengertian restitusi berdasarkan Gusen 2004. Dan restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Untuk masuk restitusi ini adalah tahap di mana para guru dapat memotivasi atau memfasilitasi permasalahan yang dihadapi oleh siswa, kemudian mengajak siswa mencari solusi apa yang mereka bisa dapatkan dalam memperbaiki kesalahan atau pelanggaran yang mereka lakukan. Jadi ada proses kolaboratif antara atau komunikasi yang baik antara guru dan murid untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh murid. Kemudian di sini kita masuk ke dalam tahap keyakinan kelas. Mungkin dari Bapak Ibu guru pernah menerapkan kesepakatan bersama dalam rangka keberlanjutan atau proses pembelajaran yang lebih baik di dalam kelas. Mungkin bisa membuat dari Bapak Ibu guru pernah membuat kesepakatan kelas. Nah, mungkin dari Pak Jun, Ibu Rini pernah melakukan kesepakatan bersama. Maka ini adalah tahap untuk bisa memproses anak-anak atau menuntut anak-anak membentuk karakter anak-anak supaya mereka bisa menyadari batas-batas hal-hal apa yang bisa mereka lakukan yang tentunya bisa membuat proses pembelajaran itu lebih baik. Jadi kira-kira hal-hal apa yang dapat dilakukan. Nah, sini contoh di sini misalnya dalam membentuk keyakinan kelas. Contoh di sini ada dua hal. Pertama, mengapa kita harus memakai helm, dan kedua, mengapa kita harus memakai masker. Dan di sini nilai yang ditanamkan dari kedua hal ini adalah yang pertama, kenapa kita harus memakai helm? Maka nilai yang ditanamkan di sini adalah supaya ada keselamatan. Ya, supaya ada apa? Keselamatan. Kemudian kenapa kita harus memakai masker? Harus supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan, supaya kita bisa sehat dan juga bisa selamat. Dan kenapa kita menuntut juga kepada anak-anak, kenapa seragam itu harus isi di dalam? Kenapa anak-anak itu harus jangan terlambat datang ke sekolah? Nah, ini adalah mutu-mutu lulusan nantinya akan kita hasilkan melalui penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Dan untuk keyakinan kelas ini dapat dijelaskan merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas dan dibuat oleh warga kelas dengan melibatkan peserta didik sepenuhnya. Dan guru berperan sebatas membimbing, menuntun, dan mengarahkan. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa keyakinan kelas ini merupakan gambaran nilai-nilai kebajikan yang akan lebih memotivasi seseorang secara internal atau dari dirinya sendiri. Nah, di sini ada tahapan untuk bisa membuat keyakinan kelas. Jadi DP tahapan mungkin bisa secara komunikatif dengan siswa hal-hal apa yang dapat dikomunikasikan untuk disepakati bersama dalam
kegiatan pembelajaran. Kemudian nantinya Bapak Ibu guru bisa membuat hasilnya dicetak, kemudian ditempelkan di ruang kelas atau dibagikan kepada peserta didik. Dan ini mungkin dapat menjadi tahapan yang sudah saya terapkan di kelas yang untuk pembuatan atau penerapan keyakinan kelas. Jadi siswa diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi harapan mereka dalam proses pembelajaran. Jadi mereka tulis apa yang harus bisa mereka lakukan, baik mereka secara pribadi maupun yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran dalam kelas. Jadi mereka dapat menyampaikan itu, dan untuk pelaksanaannya tinggal kita masing-masing guru dapat melaksanakan secara kreatif. Jadi melibatkan seluruh peserta didik, kira-kira apa saja yang bisa menjadi kesepakatan kelas. Kemudian kita akan membuat suatu rangkuman dalam bentuk nilai-nilai positif, yaitu dalam bentuk keyakinan kelas. Dan ini sudah saya lakukan di kelas 12 AKL, dan memang tahapan ini memang perlu adanya kerjasama dan saling memahami supaya nantinya proses pembelajaran akan benar-benar dilaksanakan secara maksimal, karena biasanya anak-anak itu lebih cenderung tidak disiplin, baribut dan lain sebagainya. Dan ini adalah tujuan untuk bisa kita buat kesepakatan, kemudian nantinya akan disimpulkan dalam bentuk keyakinan kelas seperti apa. Nah, di sini ada contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat, dan ini adalah contoh beberapa hasil yang sudah disampaikan oleh peserta didik. Misalnya di sini ada contoh jangan main HP di kelas. Kemudian di sini juga ada tiba di sekolah sebelum jam 7 dan tidak bermain handphone saat guru menjelaskan. Jadi itu hal-hal yang mungkin bisa itu yang disampaikan oleh para peserta didik dalam proses pembelajaran, supaya pembelajaran itu berlangsung secara kondusif, tertib. Jadi anak-anak tidak sembarang masuk keluar atau sementara guru menjelaskan bermain HP. Dan ini mungkin bisa jadi suatu kesepakatan bersama, nanti akan disepakati menjadi poin utama dalam bentuk keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas apa yang bisa terbentuk dari kesepakatan-kesepakatan ini? Jadi semua kelas, semua siswa bisa menyampaikan 1-2 poin berhubungan dengan kesepakatan apa saja, dan kita akan disimpulkan keyakinan kelas itu yang berhubungan dengan kesepakatan yang sudah disampaikan oleh peserta didik. Dan di sini dapat disimpulkan yang pertama, mendisiplinkan diri, keyakinan nilai yang pertama. Kemudian yang kedua, menghargai guru dan teman. Ketiga, bertanggung jawab. Jadi bertanggung jawab, mereka harus melaksanakan tugas tanggung jawab mereka seperti membuat tugas, mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Kemudian mampu bekerja sama. Dan selanjutnya bersikap sopan dan santun dan menjaga kebersihan kelas. Nah, ini adalah nilai-nilai yang akan ditanamkan kepada siswa, tanpa kita juga harus menyampaikan tentu ke guru mereka setiap saat, tapi nantinya mereka akan secara intrinsik akan memotivasi mereka, menyadarkan diri mereka masing-masing bahwa mereka akan memiliki nilai-nilai keyakinan yang ada yang sudah disepakati bersama jika mereka membuat suatu pelanggaran seperti itu. Nah, di sini ada contoh lain tentang keyakinan kelas. Di sini ada saling menghormati, saling membantu, budaya sopan santun, disiplin positif. Dan di sini juga ada contoh dari bentuk keyakinan kelas ini akan ditandatangani oleh semua peserta didik, bahwa mereka juga bertanggung jawab bahwa kesepakatan itu dibuat memang untuk disepakati bersama. Kemudian selanjutnya di sini ada kebutuhan dasar. Kita lanjut bahwa pada dasarnya setiap tindakan perilaku anak-anak peserta didik mereka ada alasan maupun ada tujuan dari setiap perilaku yang mereka lakukan. Dan di sini kita coba pelajari terlebih dahulu, yaitu tentang kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebebasan, ada kesenangan dan penguasaan. Jadi bagaimana 5 kebutuhan dasar ini berpengaruh terhadap sifat perilaku daripada
tidak sesuai dengan aturan yang ada, atau misalnya peraturan yang ada di sekolah dapat mereka langgar seperti itu. Jadi ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran secara berulang-ulang, maka sebagai guru kita mampu mengidentifikasi kira-kira kebutuhan dasar apa yang mereka tidak terpenuhkan. Jadi mungkin ada berbagai macam karakter siswa yang kadangkala sulit untuk dibentuk. Kadangkala memang kita sebagai guru sudah melakukan penguatan-penguatan positif, tapi tidak membuahkan hasil. Maka kita juga bisa melihat bahwa ternyata ketika anak-anak ini melakukan sesuatu atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang tidak sesuai aturan, maka mereka sebenarnya ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Dan itu tugas tanggung jawab kita untuk bisa lebih mengenal murid agar kita juga mampu bisa mengarahkan anak-anak ini ke arah yang lebih baik. Kemudian yang di sini kita belajar tentang 5 posisi kontrol guru. Jadi masing-masing guru punya kontrol masing-masing, dan mungkin dari Bapak Ibu guru pernah berada di posisi ini, yaitu yang pertama penghukum, di mana posisi ini guru bertindak sebagai penghukum tindakan dengan memberikan tindakan bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah, di mana guru akan bersuara lebih lembut dan akan menggunakan keheningan yang membuat murid merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ya. Kemudian yang ketiga, teman, posisi teman, yaitu di mana guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Jadi hanya supaya teman bisa bersifat negatif maupun positif. Jadi anak bisa merasa lebih dekat dengan guru, tapi kadangkala dengan posisi teman maka anak-anak juga akan tergantung dengan posisi kita. Jadi kadangkala mereka tidak ada rasa menempatkan diri, tidak ada rasa hormat seperti itu. Jadi kadangkala mereka akan menggantungkan diri mereka kepada guru bersangkutan karena sifatnya memang teman, sebagai teman. Nah, kemudian yang keempat, sebagai pemantau. Jadi kalau sebagai pemantau ini mungkin ada Bapak Ibu guru yang sudah sempat jalankan. Jadi untuk sifatnya pemantau di sini dapat dikatakan bahwa seorang guru itu melakukan kesepakatan dengan siswa, kemudian ada konsekuensi atau sanksi yang akan mereka terima. Jadi jika mereka melanggar kesepakatan yang telah dibuat, maka ada sanksi yang harus mereka terima. Kemudian yang terakhir adalah posisi kontrol yang memang mengarahkan kita untuk bisa memiliki posisi kontrol ini, yaitu manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Jadi di sini posisi manajer juga dieratkan dengan restitusi. Jadi manajer melakukan tindakan restitusi dalam melaksanakan atau membuat penyelesaian masalah yang dihadapi oleh murid. Nah, kemudian yang di sini tadi sudah disampaikan tentang restitusi, ada di sebelumnya yang saya sudah sampaikan bahwa dalam kegiatan restitusi sini maka guru dan siswa ada kerjasama kolaboratif yang baik dalam penyelesaian masalah yang dihadapi oleh siswa. Namun bagaimana cara untuk menerapkan dalam setiap permasalahan yang dihadapi oleh murid ketika mereka melakukan pelanggaran. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian menstabilkan identitas ini adalah tahapan di mana untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, dan di sini bisa dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan atau pernyataan
seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau misalnya dengan pernyataan yang lain, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi ini adalah tahap di mana kondisi dalam menstabilkan identitas. Jadi ketika menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh murid, maka kita tidak mendikte atau secara langsung menyalahkan murid ketika mereka membuat kesalahan. Kemudian yang kedua, tahap kedua, yaitu validasi tindakan yang salah, yaitu tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik, yang tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Jadi ini merupakan tindakan di mana guru melakukan komunikasi untuk bisa memvalidasi tindakan salah dari siswa. Tindakan salah apa yang dilakukan oleh siswa dengan bisa memberikan pernyataan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan kesalahan tersebut, atau bisa juga dengan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi mungkin dari Bapak Ibu guru pernah menghadapi murid-murid yang kadangkala melakukan pelanggaran-pelanggaran yang kadangkala berulang kali, kadangkala sudah ditegur tapi masih tetap melakukan hal yang sama, maka mungkin kita bisa melakukan tahapan restitusi ini yang bisa mengarahkan mereka untuk bisa memperbaiki diri ke depannya. Jadi mereka akan disadarkan kesalahan-kesalahan apa yang mereka lakukan, kemudian di kemudian hari mereka tidak akan melakukan hal yang sama. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, tahapan ini adalah tahapan identitas sukses. Setelah tercapai langkah 1 dan langkah 2, maka murid akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi di sini dapat ditanyakan bahwa dari apa yang mereka lakukan, kira-kira solusi apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang mereka sudah lakukan, dan ataupun bisa menanyakan kepada murid keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati yang berhubungan dengan kesalahan yang mereka lakukan. Dan ini adalah proses restitusi dalam penyelesaian masalah untuk tahapan yang terakhir, supaya para siswa juga bisa menemukan solusi dalam memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan, agar kedepannya kesalahan yang sama sudah tidak mereka lakukan dan bisa mengarahkan kepribadian mereka, karakter mereka untuk bisa berubah ke arah yang lebih baik. Sebagai penutup, jadi di sini penerapan budaya positif di lingkungan sekolah dapat membantu karakter murid, guru, dan visi misi di sekolah. Dan untuk melaksanakan budaya positif ini perlu adanya kolaborasi yang baik antar sesama pihak dalam lingkungan sekolah. Untuk kegiatan penerapan budaya positif ini memang tidak gampang, jadi perlu adanya kerjasama kolaboratif yang baik antara sesama guru maupun tenaga kependidikan yang ada di sekolah, agar penerapan budaya positif ini dapat maksimal memberikan pengaruh kepada seluruh siswa yang ada di sekolah. Dan mungkin sebelum mengakhiri kegiatan ini, ada beberapa hal yang bisa Bapak Ibu guru sampaikan dari Ibu Gaby. Mungkin kira-kira budaya positif apa yang bisa diterapkan ke depannya agar penerapan budaya positif ini memang dapat memberikan pengaruh yang jangka panjang kepada anak-anak. Kira-kira hal-hal apa yang bisa dilakukan sebagai bentuk pembentukan budaya positif? Ya, kira-kira seperti apa? Hal-hal positif apa yang bisa dilakukan supaya memang kegiatan budaya positif atau penerapan budaya positif ini dapat dilaksanakan secara maksimal ke depannya, agar nantinya memang anak-anak tidak harus dihukum lah dan lain sebagainya, tapi memang akan menimbulkan suatu motivasi secara intrinsik. Jadi budaya positif ini adalah kegiatan-kegiatan positif atau pembiasaan positif yang mungkin dari orang sendiri yang mulai untuk laksanakan.
yang nantinya untuk bisa mengarahkan anak-anak memang berubah karakternya secara maksimal. Jadi memang untuk budaya positif ini semuanya berawal dari diri kita masing-masing. Jadi hal apa yang mampu kita lakukan agar kita mampu juga bisa memberikan pengaruh yang baik bagi peserta didik. Jadi mungkin lebih datang ke sekolah lebih cepat, atau misalnya masuk kelas lebih lebih awal, dan mungkin ada masalah-masalah lain yang memang budaya yang tidak baik yang masih ada masih diampu atau dianut oleh sekolah, maka kita akan biasakan dengan budaya positif agar memang sekolah ini merupakan tempat pembelajaran yang baik yang membentuk karakter anak-anak ke karakter profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Maka mereka juga bisa dengan budaya positif yang ada, maka kita sebagai guru juga mampu menyiapkan proses pembelajaran yang baik, yang menyenangkan, agar para siswa juga dapat dengan secara intrinsik mereka mampu melakukan tugas tanggung jawab mereka tanpa harus mengarahkan mereka untuk melakukan segala sesuatu yang memang aturannya sudah ada. Jadi kita tidak harus mengingatkan mereka secara berulang kali untuk melakukan apa yang harusnya mereka lakukan, tapi budaya positif ini adalah mengarahkan mereka untuk bisa memang dari secara internal mereka untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik, yang bermanfaat bagi diri mereka dalam pembentukan karakter yang sifatnya jangka panjang. Demikian Bapak Ibu Guru untuk kegiatan pemaparan materi tentang penerapan budaya positif di sekolah, dan terima kasih untuk waktunya, dan kalau ada pertanyaan silakan diajukan. Kalau ada pertanyaan kita akan bahas secara bersama-sama. Dari Bu Devi, Pak Jun, pas. Oke, terima kasih untuk kehadiran semuanya untuk saat ini, atas waktunya. Kalau ada kesalahan dalam kegiatan yang sudah dilaksanakan tadi, mohon umpan baliknya, mohon sarannya untuk perbaikan ke depannya agar memang kegiatan ini dapat dilakukan secara maksimal, bermanfaat untuk teman-teman guru semuanya maupun untuk sekolah secara keseluruhan. Terima kasih dan selamat siang. Ya.